Ketika suara ini terdengar, warna aneh muncul di mata apoteker muda di seberang Qin Yichen, seolah-olah ada ketakutan yang mendalam pada orang yang berbicara. Namun, meski begitu, sulit baginya untuk berhenti saat ini. Serangan spirit power yang luas telah ditembakkan ke Qin Yichen. Panah ada di tali. Tidak mungkin untuk berhenti. Siu. Dan dalam kebingungannya, kekuatan roh yang luas di depannya tiba-tiba terkoyak. Kekuatan roh yang kokoh, seperti pedang tajam, merobek serangan kekuatan roh, dan kemudian pergi tanpa ragu. Dia datang dengan kasar. Apa? Menyadari perubahan seperti itu, kengerian yang luar biasa melintas di wajah pembalap narkoba muda di seberang Qin Yichen. Apoteker mereka, lahir dengan kekuatan roh, berbeda dari orang biasa. Bahkan di antara Pil Master pada level yang sama, spirit power mereka jauh lebih solid daripada ras lain. Namun, kekuatan roh yang dia banggakan sekarang seperti selembar kertas tipis, yang mudah robek, yang membuatnya tidak terkejut. Hai! Di bawah kekuatan roh yang seperti pedang, pemuda itu merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya. Di bawah serangan ini, tubuh kekuatan roh di laut kesadarannya terasa agak dingin. Perasaan. Pada saat ini, kulitnya menjadi pucat, dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Tetapi kebetulan berada di tepi peron, dan ketika dia menginjak udara dengan satu kaki, dia jatuh dengan sangat mengerikan. Pada saat ini, kekuatan roh yang seperti pedang telah benar-benar menusuk serangan kekuatan rohnya yang besar, bersiul padanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangan. Di hadapan kekuatan roh ini, apoteker muda itu bahkan tidak bisa membangkitkan perlawanan. Dia sangat ketakutan. Jika tubuh kekuatan roh dihancurkan, bahkan jika ada banyak pil roh dan obat-obatan luar biasa dalam keluarga obat, itu tidak akan membantu. Itu menyusun kembali kekuatan roh. Selain itu, jika dia kehilangan kekuatan roh, dia akan menjadi limbah yang tidak berguna, dan apoteker pasti tidak akan mengkonsumsi obat-obatan berharga itu untuk orang-orang seperti itu. Melihatnya dengan wajah malu, penonton sedikit terdiam saat ini. Tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Mengapa momen sebelumnya adalah seorang jenius farmasi yang agresif. Tetapi itu hanya usaha dua napas, dan itu menjadi sangat babak belur dan kelelahan. Namun, di matanya untuk belas kasihan, serangan kekuatan roh tidak berhenti di situ. HMPH. Dan saat keputusasaan muncul di wajah pemuda itu, sebuah siluet tiba-tiba muncul di depannya dengan suara mendengus dingin. Hai. Sedikit. Suara keras terdengar melalui ruang, dan kemudian, segera, melihat badai tak terlihat menyapu. Apa? Pada saat ini, di peron, mata Qin Yichen berkilat dengan sentuhan keheranan, dan tatapannya menatap siluet yang muncul di sisi berlawanan. Di sana, seorang pemuda linglin berdiri dengan jubah putih. Kuali kecil dengan garis-garis di ujung lengannya membuktikan jati dirinya yang mulia. Dibandingkan dengan mereka yang mengejek ras narkoba Qin Yichen, napas pemuda itu tampak lebih tenang dan wajahnya acuh tak acuh. Namun, tatapan Qin Yichen memiliki semacam kedipan dingin. Dengan baik. Bahkan dia keluar. Hehe, aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Anak itu masih memiliki kekuatan roh yang lemah. Di gedung-gedung tinggi jauh, Jin Mi dan King Ye telah menatap pasar obat, dan perubahan di sini dengan cepat menarik perhatian mereka. Saat mereka melihat siluet yang tiba-tiba muncul, mereka juga terkejut dengan warna di wajah mereka. Tampaknya para apoteker akan membuat nama untuk diri mereka sendiri. Bahkan dia keluar, secara alami. Itu, Yao Ji. Tanda seru. Nya, mengapa dia bahkan khawatir? Disebutkan bahwa dia adalah generasi muda apoteker terbaik dalam 100 tahun terakhir. Dia adalah puncak bergengsi beberapa tahun yang lalu. Sekarang, saya khawatir dia telah menembus Heaven Grade. Saat ini, ketika saya melihat siluet itu, di tengah kerumunan besar di pasar obat-obatan, terdengar suara keras. Banyak pembangkit tenaga listrik yang memandang dengan hormat pada siluet itu. Tidak mengherankan. Yang terakhir pasti akan menjadi kekuatan tenaga medis yang kuat. Ketika saatnya tiba, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan puncak yang akan diturunkan untuk menariknya. Nah, tidakkah kamu mendengar aku hanya mengatakan berhenti? Pada saat ini, Yao Jie menatap Qin Yichen dengan erat, dan beberapa suara muram terdengar. Pada saat ini, semua orang bereaksi. Perhentian yang dipanggil Yao Jie sebelumnya sebenarnya bukan ke pembangkit tenaga listrik klan Yao, tapi ke anak ini yang sepertinya sedang mencoba menipu. Mungkinkah anak itu dipaksa oleh anak ini oleh bentuk serigala dari ras narkoba muda itu? Memikirkan hal ini, mata banyak orang muncul dengan sentuhan keheranan, tetapi kemudian mereka memandang Qin Yichen dengan tatapan kasihan. Di area 10.000 klan, jika Anda harus menyinggung klan narkoba atau salah satu pasukan puncak, selama Anda punya pilihan, hanya sedikit orang yang mau menyinggung klan narkoba. Meskipun kekuatan klan narkoba secara keseluruhan tidak bagus, kekuatan di belakang mereka sangat besar. Dan Yao Jie adalah pemimpin di antara generasi muda klan Yao saat ini. Hanya sedikit orang yang berani melanggar kata-katanya. Setelah dia berkata berhenti, Qin Yichen masih menembak,
yang merupakan semacam provokasi untuk Yao Ji. Kamu sangat pendiam. Aku benar-benar tidak mendengarmu. Di bawah tatapan garis pandang, Qin Yichen mengangkat bahu, dengan santai berbicara. Gerakan itu tidak menghormati Yao Jie, dan bahkan jika itu tidak menghalangi terlalu banyak orang untuk menonton, dia terlalu malas untuk menjelaskannya. Apakah dia mencari kematian? Bukankah dia pernah mendengar tentang nama Yao Jie? Tanda seru. Hehe, aku khawatir begitu. Pantas saja dia berani datang ke pasar obat untuk menipu. Dia ternyata seorang junior yang tidak mengerti apa-apa. Melihat penampilan Qin Yichen, banyak orang yang diam-diam menggelengkan kepalanya, dan menatapnya dengan agak bingung. Tuan Yao Ji, ini mungkin sedikit disalahpahami. Di samping, seperti Linzi mengatupkan giginya, bersiap melangkah keluar, menurunkan postur tubuhnya, dan berkata dengan hormat kepada Yao Jie. Ini bukan urusanmu di sini, pergi. Namun, Yao Xiang, keluarga gajah raksasa dari pengaruh tingkat pertama, bahkan tidak melihat Yao Jie, dan wacana tanpa henti mendengus dari mulutnya. Mendengar ini, Xiang Linzi tampak memerah untuk beberapa saat, bagaimana mengatakan bahwa dia tidak rendah dalam keluarga gajah raksasa. Kali ini, dia mewarisi harapan keluarga gajah raksasa dan datang ke kota 10.000 monster untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pembangkit tenaga listrik teratas. Namun, meski ada amarah di hatinya, dia tidak berani menunjukkan sedikit ketidakpuasan saat menghadapi Yao Jie. Aku akan melakukannya sendiri. Dalam rasa malu Xiang Linzi, suara Qin Yichen memberinya langkah.